Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya kita dapat menambah lagi insya-Allah pada pagi ini dengan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan agama yang kita cintai, yaitu agama Islam, di bawah tajuk permusuhan menghalang ampunan daripada Allah. Permusuhan menghalang ampunan, yakni ampunan daripada Allah. Topik ini sangat bagus untuk diketahui, direnung maknanya dengan mendalam. Rupanya permusuhan antara kita dengan sesama kita, lebih-lebih lagi terhadap kaum kerabat, permusuhan antara sesama Muslim sangat berbahaya. Sehingga orang tersebut tidak layak mendapat ampunan daripada Allah. Kita baca dulu dalilnya. Sebab bagi pandangan Ustaz membuat kita menjadi yakin bila ada dalilnya, sama ada dari Allah, dari Al-Quran, atau hadis Nabi. Hadis yang sahih. Tanpa itu semua, kita tak boleh yakini. Pelajaran kita pada hari ini adalah pelajaran yang ke-60. 60. Pelajaran terakhir dari buku Ke Arah Memahami Al-Quran dan Al-Hadis, jilid 2. Minggu hadapan insya-Allah kita akan mula gunakan buku Ke Arah Memahami Al-Quran jilid 3. Next week insya-Allah. Bagi yang punya boleh berpesan melalui Shopee, sebab buku tersebut sudah ada dalam stok. Ada stok. Kalau ini pelajaran yang ke-60, sedangkan pelajaran yang ada di dalamnya 30. 30 pelajaran. Quran Sunnah, Quran Sunnah. Setiap kitab ada 15 pelajaran Quran, 15 pelajaran tentang hadis Nabi. Maknanya kalau kita hari ini menamatkan pelajaran yang ke-60,
Maknanya 30 pelajaran yang berasaskan ayat Quran kita sudah dengar dan tahu. Dan 30 pula hadis Nabi kita dah dengar dan tahu. Persoalannya, sampai di mana pengetahuan kita tentang 60 pelajaran tersebut? 30 dari Al-Quran, 30 dari hadis Nabi yang sudah kita ketahui. Sudah sampai di mana kita telah amalkan dalam kehidupan sehari-hari? Ini satu pertanyaan. Ilmu bila tidak diamalkan sungguh berbahaya. Ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pokok yang tidak ada buah. Tak ada guna. Nah, kita baca hadis pelajaran yang ke-60. Haddatsana Ibnu Abi Umar, haddatsana Sufyan an Muslimin ibni Abi Maryam an Abi Salih sami'a Aba Hurairah rafa'ahu marrah qala tu'radul a'malu fi kulli yawmi khamisin wa itsnain fayaghfirullahu azza wa jalla fi dhalikal yawm likulli imri'in la yushriku billahi syai'a illa imra'an kanat bainahu wa baina akhihi syahna fayuqalu lahu utruku hadzaini hatta yastaliha utruku hadzaini hatta yastaliha rawahu Muslim. Coba dengar baik-baik hadis sahih riwayat Imam Muslim ini. Telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Umar. Dia berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan. Dia menceritakan lagi daripada Muslim bin Abi Maryam. Ia berkata lagi dari Abi Salih. Ia mendengar Abu Hurairah menyandarkan hadis pada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pernah bersabda. Nah, ini matan makna hadis. Apa sabda Nabi? Manusia-manusia yang kita sebutkan sebelum ini, itu namanya sanad, sandaran kita. Orang-orang yang meriwayatkan hadis demi hadis sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya sampai kepada Abu Hurairah, orang yang paling banyak hafal hadis Nabi. Abu Hurairah yang mendengar. Apa sabda Nabi? Dilaporkan kepada Allah semua perbuatan manusia, semua perbuatan atau amalan seseorang dilaporkan kepada Allah pada setiap hari Khamis dan Isnin. Hari ini Khamis dan Isnin. Amal manusia diangkat ke langit, dilaporkan kepada Allah. 2 kali dalam seminggu, yaitu Khamis dan Isnin, atau Isnin dan Khamis. Lalu Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa-dosa manusia pada hari itu kepada setiap orang yang tidak menyekutukan Allah. Setiap hari Senin dan Khamis, amal-amal manusia dilaporkan pada Allah. 2 kali seminggu, Khamis dan Isnin.
Dan pada hari itu juga Allah ampun dosa-dosa manusia. Selain amalnya naik, dilaporkan pada Allah, Allah ampunkan dosa-dosa manusia selagi mereka tidak buat syirik. Selagi mereka tidak buat syirik, menyekutukan Allah dengan sesuatu. Kecuali siapa saja yang terjadi antara dia dan saudaranya seiman, sengketa permusuhan. Orang-orang yang tidak mendapat ampunan Allah setiap Khamis dan Isnin, selain karena mereka ada syirik, juga karena mereka ada persengketaan dengan sesama Muslim lain. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Utruku hadzaini hatta yastaliha." Tinggalkan, jangan beri mereka ampunanku. Mereka yang bertelingkah itu, sehingga mereka berdamai. Diulang 2 kali. Utruku hadzaini hatta yastaliha. Wahai para malaikat, jangan engkau berikan ampunanku kepada mereka, sehingga mereka yang bertelingkah tersebut berdamai. Hadis riwayat Imam Muslim. Kita wajib percaya sebab hadis ini sahih. Oleh sebab itu, andai kata pada saat ini kita berselisih pendapat, bertelingkah, berkelahi, bermusuh-musuhan dengan seseorang, faham-faham bahwa Anda termasuk orang yang tidak layak mendapat ampunan Allah. Mengapa Pak Ustaz kami tak buat syirik pun? Jawabnya, karena Anda masih lagi bertelingkah dengan uncle, auntie, cousin, adik-beradik, lebih-lebih lagi. Jiran tetangga, Muslim lain, tak berteguran, pendendam, jangan bermimpilah akan mendapat ampunan Allah. Ingat, agama adalah nasihat. Sebagaimana sabda Nabi, ad-dinun nasihah. Agama adalah nasihat. Ustaz tidak tuduh siapa-siapa. Siapa di antara kita merasa ada sifat yang tercela tersebut, ini nasihat agama. Ketika Nabi membuat statement, kenyataan, agama adalah nasihat. Sahabat bertanya, untuk siapa ya Rasulullah? Atau berdasarkan apa nasihat itu ya Rasulullah? Nabi sebut, lillahi wa li rasulihi wa lil mu'minin. Hingga akhir hadis. Nasihat itu mestilah berlandaskan firman Allah. Untuk Allah maksudnya, berilah nasihat berdasarkan ayat-ayat Quran. Untuk Rasul, maknanya, berilah nasihat berdasarkan hadis-hadis Nabi yang sahih. Dan nasihat itu
bukan hanya dituju kepada orang awam dari kalangan umat Islam, tetapi juga lebih-lebih terhadap pemimpin-pemimpin mereka. Hadis sahih. Sebabnya nasihat barulah namanya nasihat. Bila dalam nasihat itu kita bawa ayat Quran, kita bawa hadis Nabi. Sebab kandungan ayat Quran dan hadis Nabi yang sahih, kita tak boleh ragui. Kita terima dengan sikap sami'na wa ata'na. Okey. Itu baru terjemah harfiah, terjemah secara literal, direct, atau dengan istilah lain word by word. Untuk mendapat pemahaman yang sempurna terhadap hadis tadi, kita perlu kepada terjemah maknawiyah. Untuk hadis namanya syarah. Kita baca. Nanti Ustaz jelaskan. Syarah atau uraian hadis. Ustaz usahakan untuk menyampaikan perlahan-perlahan supaya kita tidak sulit memahaminya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan di dalam hadis di atas bahwa semua amal perbuatan manusia diangkat atau dilaporkan kepada Allah 2 kali dalam seminggu, yaitu setiap hari Khamis dan setiap hari Isnin. Dalam hadis lain Nabi menyebut aku berpuasa sunat hari Isnin dan Khamis. Karena pada hari itulah amal saleh diangkat kepada Allah. Jadi bagi yang mampu, puasa Senin Kamis sangat bagus. Adapun ustaz kadang-kadang puasa, kadang-kadang tidak. Sebab ceramah online ini perlu selalu minum. Apalagi tekak ada sedikit masalah. Hukumnya sunat, tapi tidak beritahu. Kata Nabi, baginda suka puasa Senin dan Kamis, karena pada hari itulah amal saleh manusia diangkat ke langit. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan-kesalahan hamba-hambanya, asalkan mereka tidak melakukan syirik. Semua kita tahu, syirik bukan saja penghalang mendapat ampunan Allah, malah gara-gara syirik amal kita menjadi musnah. Kalau sudah musnah, apa yang akan naik? Semua kita tahu bahaya syirik. Sebagaimana firman Allah pada ayat 65 surat Az-Zumar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Apabila kamu terlibat dengan syirik, hancur musnah seluruh amalanmu, dan di akhirat nanti kamu pasti termasuk orang-orang yang rugi. Syirik. Kalaulah syirik itu pemusnah, penghancur semua amal-amal saleh, apa yang akan naik? Ustaz ulang,
Lalu Allah SWT mengampuni kesalahan hamba-hambanya asalkan mereka tidak melakukan syirik atau mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Ini sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah sendiri di dalam salah satu hadis qudsi. Juga hadis sahih riwayat Imam At-Tirmizi yang terjemahannya, "Hei anak cucu Adam, sesungguhnya kalau engkau datang kepadaku dengan kesalahan-kesalahan sepenuh bumi, banyaknya dosa, sebesar bumi, kemudian engkau menemui aku dalam keadaan tidak melakukan syirik, niscaya aku akan datang menemui engkau membawa ampunan juga sebesar bola bumi. Tapi dengan syarat, asalkan tidak ada dosa syirik." Allah SWT begitu maha pengampun. Al-Ghaffar, Al-Ghafur, At-Tawwab, maha pemberi tobat. Tapi bagi orang yang syirik, tidak mau tobat daripada dosa syirik, tak ada harapan dosa-dosanya yang lain diampuni oleh Allah. Syaratnya mesti murni bebas daripada syirik. Berdasarkan hadis di atas jelaslah bahwa setiap manusia mempunyai harapan. Berdasarkan hadis di atas, berarti manusia semuanya mempunyai harapan mendapat ampunan dari Allah, asalkan mereka tidak berbuat syirik terhadap Allah. Dosa syirik yang dibawa hingga mati, Ustaz ulang, dosa syirik yang dibawa hingga mati dan tidak sempat bertobat hingga akhir hayatnya akan menutup sama sekali kemungkinan seseorang daripada mendapat ampunan daripada Allah. Ini yang kita selalu ingatkan para jemaah. Jangan buat syirik. Jangan buat syirik. Ini rahasianya. Tapi sayangnya, kita selalu dituduh. Ustaz Abdullah Yassin itu selalu mengingatkan kita, jangan syirik, jangan syirik. Inilah rahasianya. Sehingga kita dicemuh dan dicela. Ustaz itu tak ada lain cakapnya, syirik bid'ah, syirik bid'ah, syirik bid'ah. Kita bukan cakap suka-suka hati. Sekedar menyampaikan saja betapa bahayanya syirik. Ini contohnya. Syirik satu-satunya dosa yang Allah tak bersedia memaafkannya. Lihat ayat 148 dari surat An-Nisa. La in asyrakta, maaf, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan memberi ampunan terhadap orang yang berbuat syirik, dan Allah akan beri ampunan terhadap dosa-dosa yang lain selain syirik bagi orang yang Dia kehendaki. Okey. Itu sebabnya setiap hari kita mesti membaca doa ini yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Doa ini juga terdapat pada bahagian akhir daripada buku Akidah jilid 1. Bunyinya begini. Nah, sudah ada tertulis dalam kitab, boleh diamalkan setiap hari. Bila-bila masa. Dalam sujud juga boleh, habis salat juga boleh.
setelah tahiyat akhir sebelum salam juga boleh. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lam. Ya Allah, kami mohon perlindungan-Mu daripada melakukan syirik terhadap sesuatu yang kami ketahui. Kami mohon dilindungi. Dan kami mohon ampunan-Mu, Ya Allah, terhadap syirik yang pernah kami lakukan sedangkan kami tidak mengetahui bahawa ia adalah syirik. Begitu terjemahan bebasnya. Ustaz ulang sekali lagi. Ya Allah, sesungguhnya kami mohon perlindungan Engkau daripada melakukan syirik terhadap-Mu dengan sesuatu yang kami mengetahuinya, dan kami mohon ampunan-Mu terhadap syirik yang kami lakukan karena kami tidak mengetahuinya. Sangat bagus doa ini diamalkan setiap hari, bila-bila masa. Tapi kita kena faham maksudnya. Okey, itu satu. Namun demikian, dalam hadis bab di atas, hadis yang Ustaz baca tadi, dinyatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa selain dosa syirik yang boleh menghalang kita dari mendapat ampunan Allah, ada satu lagi syarat tambahan yang diperlukan agar dosa-dosa kita tidak tergantung-gantung daripada mendapat pengampunan daripada Allah, yaitu dosa bermusuhan dengan sesama Muslim. A Muslim, B Muslim, saling bermusuhan. Lebih-lebih lagi bila permusuhan sesama Muslim itu dari kalangan kaum kerabat. Lebih-lebih lagi ibu bapa dimusuhi, tidak berteguran. Uncle, auntie, pakcik, makcik, cousin, sepupu, adik-beradik, abang, adik, kakak, bermusuhan, kesemuanya itu adalah penghalang utama daripada mendapat ampunan Allah. Walau kamu tidak melakukan syirik. Walau. Apalagi kalau ada kedua-duanya, lagilah. Tidak layak mendapat ampunan Allah. Ustaz ada sebut semalam, dalam Islam ada dua perkara kalau kita tidak mau ditimpa musibah. Musibah tidak turun ke muka bumi ini, pertama karena Nabi masih hidup. Dan yang kedua adalah istighfar, memohon ampunan Allah. Nah sekarang yang pertama sudah tiada lagi sebab baginda telah wafat. Tinggal hanya satu saja penghalang musibah diturunkan ke atas kita. Apa dia? Banyak-banyak istighfar. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Banyak-banyak istighfar. Oleh sebab itu, andai kata anda orang yang tidak mendapat ampunan Allah, istighfar anda pun Allah tak akan layan, disebabkan suka bertelingkah, berkelahi, bermusuhan, dendam kesumat,
orang tersebut sebenarnya dalam bahaya. Walaupun hidupnya kaya, bermusuhan dengan saudara seagama, yakni seiman dan seislam, dan saling benci membenci, saling berdendam, saling memutuskan hubungan persaudaraan atau silaturahim dengan kaum kerabat, tidak akur dan seumpamanya, maka dalam hal ini Allah Azza wa Jalla telah melarang kita yang sedang bermusuhan menunda-nunda waktu untuk berdamai. Damai segera. Berbaik-baik segera. Sebelum datang kematian. Sebelum datang pintu tobat itu ditutup. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Nah, sekarang kita masuk bahagian jangan menunda waktu. Maksudnya jangan keinginan berdamai itu, minta maaf itu ditunda-tunda. Jangan. Menunda waktu untuk kembali berbaik-baik adalah sama dengan menunda waktu turunnya ampunan Allah. Makin awak delay, makin awak tangguh-tangguhkan berbaik-baik dengan seseorang, bermakna selama itulah anda menunda-nunda mendapat ampunan daripada Allah. Dan jika ini terjadi, berarti kita telah merugikan diri kita sendiri. Dan juga pada masa yang sama kita telah mengabaikan perintah Allah, arahan Allah, seruan Allah. Ini ayatnya. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa sekalian, anda boleh tidak dengar ucapan ustaz. Anda boleh pertikaikan ajaran ustaz. Tetapi bila ustaz bawa hujahnya, dalilnya dari Quran, lalu anda tolak, itu bermakna sama dengan anda menolak Al-Quran. Begitu hukumnya dalam agama. Kalau sekedar pendapat dilontarkan, kita ada hak mau percaya ke atau tidak percaya. Tetapi pandangan itu bila dilontarkan disertakan dengan hujah Quran dan Sunnah, lalu kita tolak, anda dalam kategori orang yang menolak Quran dan Sunnah. Na'udzubillahi min dzalik. Sebab pendakwah menyampaikan saja, bukan memaksa. Coba lihat ayat 29 dari surat Al-Kahfi. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Sampaikan hai Muhammad kebenaran yang datang dari Tuhanmu, dan katakan pada mereka, siapa di antara kamu yang ingin beriman, silakan beriman. Siapa yang ingin memilih kafir atau menolak, silakan kafir. Pendakwah tugasnya sampai itu saja, bukan memaksa. Terserah yang mendengar, mau terima
keuntungan untuk diri sendiri juga, menolak binasa untuk diri sendiri juga. Apa kata Allah? وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Bersegeralah kamu mendapat ampunan dari Tuhanmu, dan syurga yang lebarnya saja bagikan jarak antara langit dan bumi disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Kita dah ulang berkali-kali ayat ini. Itu sebabnya baru-baru ini Ustaz diminta untuk memberi ceramah tentang taubat. Lalu Ustaz perkenalkan 3 ta. 3 ta. Apa yang kita pernah dengar 3 ta itu tak elok. Yang pernah ditawarkan, yang pernah orang-orang kafir musyrikin penyembah berhala offer pada Nabi. Asalkan baginda tidak meneruskan dakwah tauhid, beribadat hanya pada Allah. Kamu ingin harta, kami bisnesmen yang kaya raya, kami akan bagi berapa kamu mau, asal kamu jangan teruskan dakwah tauhid. Nabi tolak. Begitu ditolak, mereka tawar lagi ta yang kedua. Wanita. Tidak berapa orang wanita yang cantik-cantik kami akan berikan untukmu, asalkan kau jangan teruskan dakwah tauhidmu. Jangan menghina penyembahan kami, berhala-berhala itu. Nabi tolak lagi. Lalu mereka tawar ta yang ketiga, tahta. Ingin jadi kami punya pemimpin, naik tahta, menjadi ketua kami, kami akan angkat engkau sebagai ketua kami. Asal kamu berhenti dari mengajar tauhid. 3 ta ini maksud Ustaz, ta yang perlu ditolak. Tapi 3 ta yang Ustaz ingin sebut ini adalah 3 ta yang mesti kita miliki. Ta yang pertama namanya ta'aruf. Berkenal-kenalan. Saling sayang menyayangi. Bermesra-mesraan. Sesama Muslim. Mukmin. Ta yang kedua adalah taqwa. Yang pertama ta'aruf. Yang kedua taqwa. Buat suruhan Allah, jauhi larangan Allah. Dan ta yang ketiga adalah taubat. Taubat. Minta ampun kepada Allah. Sebab semua manusia pernah buat salah. Dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang bertobat. Kita bawa sedikit dalil. Adanya dalil perintah ta'aruf ayat 13 dari surat Al-Hujurat. Allah berfirman, Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Hai sekalian manusia, aku jadikan kamu dari seorang laki-laki dan seorang wanita, yakni Adam dan Hawa.
Kami jadikan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa supaya kamu saling kenal mengenali, saling sayang menyayangi, saling hormat menghormati. Ini dia ayat suruh kita ta'aruf. Ta pertama. Ta yang kedua tersirat pada sambungan ayat. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Semua kita tahu kemuliaan seseorang sangat ditentukan oleh ketakwaan. Bukan harta, bukan rupa, bukan keturunan, bukan. Tengok saja perbandingan antara Bilal orang Afrika dengan Abu Lahab yang handsome, yang kaya, yang punya kedudukan, ditambah pula uncle-nya Rasulullah. Mana lebih mulia di sisi Allah? Bilal bin Rabah. Orang Afrika. Tak ada rupa, tidak ada harta, latar belakangnya hamba abdi. Dah dua, ta. Pertama ta'aruf, yang kedua taqwa, nah yang ketiga taubat. Sebab Nabi SAW bersabda, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Tiap-tiap manusia pernah buat dosa, dan sebaik-baik manusia yang berdosa adalah mereka yang bertobat. Bapa-bapa dan ibu-ibu, bagus juga sempena ini Ustaz ingin maklumkan kepada jemaah. Next time, bermula esok, kita ada tambahan kelas online. Hari Jumaat jam 5:30 hingga jam 7. Mula minggu lepas sebenarnya. Tapi Ustaz tidak sempat war-warkan. Setiap Jumaat jam 5:30 nanti linknya Zoom akan Ustaz war-warkan dalam grup. Ingat, esok kelas yang kedua dan kelas pertama yang diwar-warkan untuk semua setiap Jumaat jam 5:30 petang. Setelah asar, setengah jam, lalu kita akan isi sehingga jam 7 petang. InsyaAllah akan Ustaz masukkan linknya dan minta pada tim untuk masukkan dalam grup. Manfaatkan. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Kita berbalik kepada persoalan. Segera tobat dan berbaik-baik kembali. Bagi mereka yang bersengketa, segera tobat dan berbaik-baik kembali. Bagi mereka yang bersengketa, bermusuhan, tidak akur satu sama lain, kurang peka dengan perasaan orang lain, dan yang seumpamanya, dia adalah termasuk perangai orang-orang yang bertakwa menurut ayat di atas. Jadi ayat di atas memberi gambaran bersegera memohon ampunan, bersegera berbaik-baik dan berdamai. Itu adalah di antara ciri-ciri utama orang-orang yang bertakwa. Sedangkan sikap menunda-nunda berarti menunda amalan takwa. Yang suka delay daripada berdamai, itu bukan sifat orang yang bertakwa. Itu sebabnya hadirin dan hadirat, Ustaz sebut di sini,
Di antara sifat yang tidak elok itu selalu kita dengar, alah kalau nak minta ampun nanti biarlah sempena hari raya. Hari raya kan 3 bulan lagi. Sebab kita saat ini berada pada awal Rajab, Sya'ban, Ramadan. 1 Syawal, maknanya tepat 3 bulan lagi. Nanti sajalah kalau nak minta maaf sempena hari raya. Orang yang berfikiran demikian, apakah tahu umurnya sampai menemui hari raya? Atau esok dah innalillah? Minggu depan dah innalillah? Confirm ke umur awak sampai 3 bulan lagi? Sampai hari raya? Fikir. Orang bertakwa tak macam itu. Sedangkan sikap menunda berarti menunda amalan takwa. Perintah bersegera mencari ampunan ini ditekankan karena kadangkala terjadi 2 bersaudara yang tidak akur itu sampai berlarut bertahun-tahun lamanya tanpa kesudahan karena terlalu memperturutkan hawa nafsu amarah sehingga mereka hanyut dalam kebencian dan kedengkian. Hadirin dan hadirat, lebih kurang seminggu yang lalu Ustaz mendapat WhatsApp secara personal dari seseorang yang sangat sedih dengan sikap anak buahnya yang tidak mengundang uncle atau aunty atau adik-beradik ketika akan mengawinkan anak. Tak diundang, Pak Ustaz. Karena sifat permusuhannya yang begitu kuat. Padahal ini kerabatnya. Lalu minta kepada Ustaz, macam mana caranya, Pak Ustaz? Ustaz kata, kirim kepadanya kalau tidak buku pun wasiat. Ada dalam wasiat yang kesekian topik bahaya memutuskan silaturrahim. Sampai Allah berfirman, maaf, sampai Rasul bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk syurga orang yang memutuskan silaturrahim. Kalaulah dia tidak mengundang di atas kebenciannya sehingga saudaranya cukup tersinggung, tak akan masuk syurga orang tersebut. Dalam buku wasiat ada. Ustaz tambah dengan pelajaran terakhir pada buku ke arah memahami Al-Quran dan Al-Hadith. Ini dia pelajaran hari ini. Betapa bahayanya memutuskan silaturrahim. Tidak layak mendapat ampunan daripada Allah. Padahal perkawinan itu tinggal sebulan saja lagi. Mudah-mudahan dengan kiriman tersebut dia akan sadar betapa bahayanya sikap tidak berbaik-baik dengan saudara mara sendiri. Tradisi yang sering terjadi dalam masyarakat kita ialah menunda waktu berbaik atau berdamai dan bermaaf-maafan sehingga datang hari raya. Ini yang Ustaz sebut. Karena pada hari tersebut ada pengaruhnya tersendiri
yang dapat mendorong kita untuk saling bermaafan. Suasana hari raya memang dapat mengubah yang tadinya berat akan menjadi ringan. Memang baik juga bermaaf-maafan di hari raya. Memang baik, kita tak katakan tak baik. Tetapi ada tidak baiknya. Tetapi yang tidak baiknya ialah menunda bermaaf-maafan dan berdamai. Karena kita tidak tahu pasti bila maut akan menjemput. Itu yang tidak baik. Bermaaf-maafan bagus. Kalau hari ini kita bertelingkah dengan seseorang, menunda 3 bulan akan datang, itunya yang tak baik. Sebab kematian boleh datang anytime. Ini namanya nasihat agama. Supaya fikir. Biarlah dikatakan kita ini mengalah. Biarlah katakan kita yang minta maaf ini dipandang rendah atau hina. Biar. Tapi kita tinggi di sisi Allah. Kita layak mendapat ampunan Allah. Itu sebabnya kata Imam Ahmad, siapa yang minta maaf? Kalau orang tersebut tidak mau berdamai, Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan dosa kita. Adapun orang yang tidak mau berbaik-baik, itu urusan dia dengan Allah. Antara lain urusan dia dengan Allah, amalnya tidak akan naik setiap Senin dan Kamis, dan dia orang yang tidak layak mendapat ampunan dari Allah. Tak takut ke? Menunda kebaikan dapat menimbulkan kemuflisan. Kemuflisan hidup yang hakiki. Nah, ini bila dikaitkan, bila kita menunda-dunda berbuat baik, yaitu berdamai, kita boleh mengakibatkan kita punya nasib kelak jadi muflis. Karena keengganan kita untuk berdamai. Sebab di antara makna muflis ini, sebagaimana sabda Nabi, sesungguhnya orang yang muflis dari kalangan umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala amalnya yang sangat banyak yang dia kira. Banyak salatnya, puasanya, zakatnya. Tapi di sana dalam mahkamah ilahi banyak sungguh orang-orang yang menunggu untuk klaim daripada dia. Karena dia dulu jahat ketika di atas muka bumi. Lalu Allah yang maha adil akan ambil pahala orang-orang yang banyak amal salehnya tadi, diagih-agihkan oleh Allah kepada orang yang dia zalimi dulu. Sampai habis. Begitu habis, yang menunggu orang yang dia zalimi dulu itu masih ada lagi. Akhirnya Allah yang maha adil transfer kejahatan orang-orang yang dulu dia zalimi, dia hasad, dia dengki. Allah transfer kejahatan orang tersebut ke atas dia. Dia yang sepatutnya layak masuk syurga karena membawa amalan yang banyak, akhirnya dilempar oleh Allah ke dalam api neraka. Karena terpaksa menanggung dosa-dosa orang yang dia zalimi dulu. Ini yang dipanggil dengan muflis hakiki. Hadis sahih riwayat Imam Muslim.
Ini kegunaannya kita belajar buku ini ke arah memahami Al-Quran dan Al-Hadis. Bukan sekedar teori, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Habis buku ini, next week kita sambung buku ini. Yang ketiga. Sudah habis yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Sudah ditulis. Sebagaimana Ustaz tadi setelah salat subuh diminta untuk memberi tazkirah singkat. Ustaz kata, untuk hidup bahagia, kita mesti sihat jasmani dan rohani. Untuk sihat jasmani perlu makan yang berkhasiat, bernutrisi. Makan, minum, obat-obatan, suplemen, supaya badan sehat. Tapi kita juga kena ingat, kita ada rohani. Yang juga perlu diberi makan. Kalau untuk kesihatan jasmani, kita perlu breakfast, lunch, dinner. Itu dipanggil dengan santapan jasmani. Sedangkan tazkirah, kuliah, walaupun online, kan selalu dipanggil dengan santapan rohani. Nggak betulkan rohani kita. Jangan syirik, jangan pendendam, jangan riak, jangan hasad, jangan dengki, jangan takabur. Penyakit-penyakit rohani lebih berbahaya daripada penyakit jasmani. Jika umpamanya luka, sakit gigi, demam, salah-salah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Itu faedah sakit jasmani. Tapi bila rohani sakit, bukan dapat ampunan, malah semua amal saleh kita ditolak oleh Allah. Bukankah Allah menyebut dalam Al-Quran, syirik dapat menghancurkan segala amal saleh? Az-Zumar 65. Bukankah Nabi pernah menyebut, sesungguhnya dengki itu memakan amal salehmu bagaikan api makan kayu api. Hancur. Jadi abu, jadi arang. Lebih-lebih lagi kalau takabur. Sampai Nabi bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dan Tirmizi, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi dzarratun minal kibr. Tidak akan masuk syurga orang yang apabila di dalam hatinya ada sifat takabur walau sebesar atom. Sekecil itu tak boleh ada. Sampai sahabat bertanya, macam mana ya Rasulullah? Bila seseorang itu memakai pakaian smart, cantik, menyisir rambutnya dengan rapi, memakai sepatu yang baik, apakah itu takabur? Kata Nabi, tidak. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu smart, Allah itu cantik, Allah itu indah, dan Allah suka kepada yang indah-indah. Wa innamal kibr, ya aku maksudkan takabur, pertama, batrul haq wa ihtiqarun nas. Yang aku maksudkan takabur itu, pertama, menolak kebenaran. Yang kedua, suka merendah-rendahkan orang lain. Bapak-bapak dan ibu-ibu, Ustaz sebut dalam
kuliah 7 minit kultum pagi tadi. Anggapan kita yang takabur ini, orang kaya suka menghina orang miskin, orang yang berpangkat tinggi suka menghina orang yang berpangkat rendah. Itu sebenarnya takabur nomor 2. Hanya dosa saja. Yang paling berbahaya ini, satu debu pun tak boleh ada dalam hati kita, yaitu takabur nomor 1. Daf'ul haq, menolak kebenaran. Apa maksudnya, Pak Ustaz? Kami tak faham. Untuk memahami menolak kebenaran, kita mesti tahu dulu dari mana datangnya kebenaran. Allah berfirman pada ayat 147 Al-Baqarah, Al-haqqu min rabbik, fala takunanna minal mumtarin. Al-haq atau kebenaran itu adalah setiap yang datang dari Tuhanmu. Oleh sebab itu, kamu jangan ragu-ragu lagi. Itu sebabnya ayat 29 Al-Kahfi, apa yang Allah suruh Nabi sampaikan? Wa qulil haqqu mir rabbikum. Katakan kebenaran yang aku bawa adalah datang dari Tuhanmu. Siapa yang mau beriman, silakan beriman. Siapa yang ingin memilih kufur, biarkan dia kufur, hai Muhammad. Itu sebabnya pendakwah mesti watawasau bil haq. Dalam berdakwah, dia mesti bawa ayat Quran dan hadis Nabi. Baru namanya dakwah. Baru namanya tazkir. Allahu Akbar. Ustaz tolong para jemaah dengan membuat buku-buku seperti ini, supaya kita boleh baca, dengar. Apalagi yang memberi penerangan ni orang yang sendiri yang menulis. Ustaz lebih tahu dengan apa yang Ustaz tulis. Mudah-mudahan kita semua layak mendapat redha Allah dan selanjutnya memasuki syurganya. Amin ya rabbal alamin. Jadi sekali lagi, jangan ditunda-tunda. Bila bertelingkah, sebab bila kita menunda-nunda, bermakna kita menunda-nundakan sifat terpuji, ciri-ciri takwa. Hadis di atas menetapkan hukuman ke atas mereka yang terlibat, agar penghapusan dosa mereka ditangguhkan atau ditunda, sehingga mereka berbaik atau berdamai. Dan apabila mereka telah berbaik dan bermaafan, maka Allah akan memaafkan dan mengampuni dosa-dosa mereka, sebagaimana Allah mengampuni dosa hamba-hambanya yang lain yang mengesakannya. Jadi, coba lihat muka surat terakhir, 276. Jadi selagi sifat permusuhan atau suka bersengketa dengan sesama Muslim itu masih ada pada diri seseorang, maka selama itulah Allah tidak bersedia untuk mengampuni dosanya, walaupun dia tidak terlibat dengan syirik. Walau, tadi Ustaz dah sebut, walau tidak terlibat dengan syirik. Tapi sikap pendendam tidak mau berbaik-baik itu, tidak segera berdamai, awak juga tidak layak untuk mendapat ampunan daripada Allah. Hadirin dan hadirat, mendapat ampunan daripada Allah, syarat utama untuk mendapat syurga. Itu sebabnya dalam ayat tadi Allah dahulukan wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Bersegeralah memohon ampunan daripada Tuhanmu. Baru disebut syurga. Yang lebarnya saja bagaikan jarak antara langit dengan bumi.
Memberi makna apa? Jika tidak mendapat ampunan Allah, jangan bermimpilah akan memasuki syurga Allah. Hadis di atas seolah-olah ingin menggambarkan bagaimana sepatutnya corak kehidupan antara Muslim dengan Muslim yang lain dalam bermasyarakat. Setiap mereka mestilah senantiasa menjernihkan dan mensucikan hati mereka dari segala bentuk kotoran atau penyakit hati yang boleh mendorong pada permusuhan seperti hasad, dengki, ria, ujub, takabur, dendam dan seumpamanya. Barangkali inilah rahasianya mengapa Allah merakamkan doa para muhajirin dan ansar. Allah rakamkan sikap muhajirin dan ansar, golongan yang mendapat redha Allah itu. Muhajirin orang yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Al-Ansar orang Madinah yang menolong dan pengikut setia Nabi. Kita boleh tak mendapat ganjaran seperti Muhajirin dan Ansar? Jawabnya boleh. Dengar ayat ini, ayat 100 dari surat At-Taubah. Wasari'u ila ma'af. As-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan. Orang-orang yang memeluk Islam lebih dahulu, yaitu dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti jejak langkah mereka. Kita bukan muhajirin, kita bukan ansar, tapi kita boleh jadi golongan yang ketiga. Orang-orang yang mengikuti jejak langkah mereka, ikut jejak langkah muhajirin dan ansar. Apa Allah janji? Radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannat ila akhir ayat. Allah reda pada mereka. Mereka reda pada Allah. Allah sediakan untuk mereka syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Memang kita bukan muhajirin, sebab muhajirin yang dimaksudkan orang Mekah hijrah ke Madinah. Al-Ansar orang Madinah yang menolong Nabi. Tapi kita layak mendapat ampunan Allah dan syurga asal kita jadikan mereka sebagai role model, contoh teladan dalam beragama. Ini yang Ustaz maksudkan. Lalu Allah SWT sebut di antara doa yang dipanjatkan selalu oleh muhajirin dan ansar yang kita patut ikut. Ini dia. Rabbana ighfir lana wal ikhwanana alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Jadikan ini doa. Ya Tuhan kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu daripada kami. Janganlah Engkau ya Allah membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Dalam pelajaran hari ini ada dua doa yang Ustaz tulis di sini. Pertama, minta diampuni atau dijauhi dari dosa syirik. Yang kedua, minta kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana permintaan muhajirin dan ansar. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami dan dosa orang-orang yang berdosa atau orang beriman sebelum kami. Dan jangan kau masukkan sifat hasad dengki dalam hati kami terhadap Muslim lain.
Ni point. Menunjukkan perkara itu sangat berbahaya bila tak berbaik-baik dengan sama Muslim. Ayat 10 dari surat Al-Hashr. Jadi secara halus, ini kesimpulannya, jadi secara halus hadis di atas menghantarkan kita kepada kehidupan yang ikhlas dan bersih, zahir batin, sehingga kita berhak mendapat keampunan Allah dan keredaan-Nya. Hadis ini juga membimbing kita bahawa untuk menuju ampunan serta reda Allah bukanlah ditempuh dengan kerusuhan dan pertentangan, sengaja mencipta suasana permusuhan dan pertelingkahan dalam hal-hal yang tidak prinsip, sehingga mendatangkan jurang pemisah antara sesama saudara seiman dan seislam. Akan tetapi mestilah kita tempuh melalui suasana perpaduan, penuh perdamaian, saling memaafkan, bertolak ansur atau tasamuh atau toleransi dalam hal-hal yang kita boleh bertolak ansur, dan jangan berbuat sesuatu kepada orang lain selain yang dia suka apabila orang lain berbuat baik kepada dirinya. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Ini pengajaran yang dapat kita ambil pada hari ini. Minta maaf, Ustaz semalam terlupa doa, sehingga ada jemaah yang bertanya, Ustaz, nak pergi ke mana? Mengapa tidak diakhiri dengan doa? Atau Ustaz tak sihat ke? Tidak. Semalam Ustaz betul-betul lupa. Mungkin karena Ustaz fokus kepada 7 pertanyaan semalam. Pada hari ini, kita tangguh pertanyaan, keesokan harinya kita akhiri dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami. Dan cucurilah mereka rahmat-Mu, ya Allah, sebagaimana mereka telah didik kami sejak dari kecil. Ya Allah, berilah kami pasangan hidup dan zuriat keturunan yang menyedapkan pandangan mata dan hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna, wa ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, perbaikilah agama kami, sebab dialah yang akan mengatur segala urusan kami. Ya Allah, perbaikilah dunia kami, sebab padanya kami menjalani kehidupan kami. Ya Allah, perbaikilah akhirat kami, sebab kepadanya semua kami akan menuju. Ya Allah, jadikanlah sisa-sisa hidup kami sebagai tanda pertambahan amal-amal saleh kami. Dan jadikanlah kematian kami kelak sebagai tanda berakhirnya dosa-dosa kami. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami mohon redha-Mu dan syurga. Kami mohon dilindungi dari murka dan neraka-Mu. Allahumma inna na'udzu bika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, kami mohon perlindungan-Mu daripada melakukan perbuatan-perbuatan syirik yang kami ketahui
Dan kami mohon ampunan-Mu, ya Allah, andai kata kami terlanjur melakukan perbuatan-perbuatan syirik pada masa-masa silam, sedangkan kami sendiri tidak tahu itu adalah syirik. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami dan dosa orang-orang yang beriman sebelum kami. Janganlah Engkau masukkan perasaan dengki di dalam hati kami terhadap Muslim lain. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, gerakkanlah hati kami untuk senantiasa ingin berdamai, khasnya terhadap orang-orang yang pernah bertelingkah dengan kami. Sehingga dengan demikian kami layak mendapat ampunan daripada-Mu. Kami mohon, ya Allah, dilindungi daripada dua dosa syirik yang sangat berbahaya. Dua dosa besar yang sangat berbahaya. Pertama syirik, yang kedua bermusuh-musuhan, bertelingkah dengan sesama Muslim lainnya. Sebab kedua-duanya adalah penghalang utama daripada kami mendapat ampunan-Mu, ya Allah. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alina bisu'il khatimah. Ya Allah, berilah kami akhir hayat dalam keadaan husnul khatimah, akhir dalam iman dan amal saleh. Dan kami mohon dilindungi, ya Allah, daripada mendapat su'ul khatimah, akhir yang tidak baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ya Allah, ampunkanlah dosa. Ya Allah, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta hindarkan kami dari azab api neraka. Allahumma ya syafi, adhibil ba'sa rabban nas ishfi anta syafi, la shifaa illa shifauk shifaun la yughadiru saqama. Wahai Tuhan yang Maha Penyembuh, sembuhkanlah penyakit kami. Sembuhkanlah penyakit saudara mara kami, kaum kerabat kami, pasangan kami, anak-anak dan cucu-cicit kami. Sebab tidak ada yang dapat menyembuhkan penyakit kecuali hanya Engkau. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.